4476. Batuan yang terlihat biasa ini bukanlah sebuah batu melainkan sebuah makhluk hidup dengan tanda-tanda seperti batu di sekelilingnya. Lapisan luarnya berpadu mulus dengan batu-batu di sekitarnya, menyebabkan Long Chen dan Xia Chen mengabaikannya sampai saat itu. Kegembiraan Long Chen melonjak saat batu itu menampakkan dirinya sebagai roh batu setinggi 3 meter. Sepertinya dia sedang tidur di sini. Hei, hei, Long Chen melambai pada makhluk hidup itu, tetapi ia tetap tidak menyadari gerakannya, tidak menanggapi suaranya atau mengalihkan pandangannya ke arahnya. Itu hanya meregang sebelum sekali lagi mengambil posisi berlutut, menjadi tidak bergerak sama sekali. Setelah berhenti bergerak, Long Chen dan Xia Chen hampir kehilangan jejak di mana ia berada. Itu berpadu mulus dengan gunung batu, membuat kedua pengamat itu tercengang. Awalnya mengira mereka tidak memberikan perhatian yang cukup sebelumnya, mereka kini menyaksikan makhluk hidup itu tampak menghilang tepat di depan mata mereka. Kamuflasenya terbukti sungguh luar biasa. Sepertinya dunia misterius ini menyembunyikan banyak bahaya, kata Long Chen. Xia Chen mengangguk setuju. Agar roh batu ini memiliki kemampuan kamuflase yang mahir, suatu keberadaan menakutkan pasti mengancamnya, memaksanya berevolusi dengan cara ini. Namun, melalui penghalang, Long Chen dan Xia Chen tidak dapat merasakan aura roh batu ini, jadi mereka tidak yakin seberapa kuat aura itu. Seiring berlalunya waktu, roh batu bergerak sekali lagi. Itu bergeser sedikit dan kemudian berhenti, mengulangi proses itu beberapa kali seolah-olah sedang menguji sesuatu. Itu sangat hati-hati. Setelah bergerak dan berhenti beberapa kali, akhirnya ia menurunkan kewaspadaannya dan merangkak ke puncak gunung sambil melihat sekeliling. Saat ia melepaskan kamuflasenya, Long Chen menyadari bahwa ia agak mirip dengan kupu-kupu, tetapi ia memiliki ekor yang panjang dan ditutupi sisik seperti batu. Sisiknya terus-menerus menyatu dengan batu di sekitarnya, membuatnya sangat sulit dideteksi oleh orang lain. Setelah merangkak ke puncak gunung, ia mengamati sekelilingnya. Long Chen, sekali lagi, mulai melambaikan tangannya. Karena terinspirasi, dia mengibarkan spanduk warna-warni untuk menarik perhatiannya. Ia melihat kita, teriak Xia Chen dengan penuh semangat. Long Chen juga bersemangat dan terus mengibarkan spanduk. Tatapannya terpaku pada mata roh batu, yang warnanya dalam, seperti batu delima. Biasanya tertutup, matanya menjadi terlihat saat menatap Long Chen. Itu adalah roh batu. Haha, sekarang ada harapan. Melihat mata itu, Long Chen sangat senang. Itu milik spesies ras roh, dan tampaknya merupakan spesies yang baik hati. Setelah menatap Long Chen beberapa saat, roh batu terdiam dan menutup matanya lagi, mengabaikan mereka berdua. Long Chen dan Xia Chen langsung kecewa. Jika dia hanya mengabaikan mereka, sepertinya tidak ada yang bisa mereka lakukan. Sebagai tanggapan, Long Chen menutup matanya, diam-diam memperluas inderanya untuk mencakup segala sesuatu di dunia luar. Seperti yang diharapkan, dia berhasil memahami beberapa fluktuasi spiritual. Namun, karena adanya penghalang, perasaan itu menjadi sangat samar. Pada saat ini, roh batu akhirnya bergerak. Ia mendekati penghalang dan memandang Long Chen dan Xia Chen. Long Chen dan Xia Chen sangat senang. Sebelum Long Chen memikirkan cara berkomunikasi dengannya, Xia Chen mulai memberi isyarat, menunjuk pada bongkahan logam abadi dan surgawi itu, dan kemudian menunjuk pada dirinya sendiri. Dia kemudian mengatupkan tangannya dan membungkuk berulang kali seolah memohon. Roh batu memandang mereka dengan rasa ingin tahu. Sepertinya sama sekali tidak mengerti. Mengamati situasinya, Long Chen mencoba menggunakan kekuatan spiritualnya untuk membentuk koneksi dengan roh batu ini. Namun, kekuatan penghalang itu terlalu besar. Dia hampir tidak bisa merasakan roh batu dengan jiwanya dan tidak bisa mengirimkan informasi apapun. Meskipun Long Chen telah mencoba berulang kali, semuanya berakhir dengan kegagalan. Xia Chen juga memberi isyarat, tapi roh batu tidak menunjukkan respon. Sepertinya dia tidak pernah berkomunikasi dengan manusia, jadi dia tidak mengerti apa yang dikatakan Xia Chen. Namun, akhirnya ia berlari ke potongan logam abadi yang ditunjuk Xia Chen dan menggalinya. Xia Chen berteriak dengan penuh semangat. Roh batu akhirnya mengerti. Melambai dan memberi isyarat, Xia Chen mencoba memikat roh batu. Setelah menatapnya beberapa saat, sepertinya dia mengerti maksudnya. Ia mendekati penghalang dan perlahan-lahan menggulung bola logam abadi seukuran kaki menuju penghalang. Penghalang itu bergetar, dan bola logam abadi perlahan melewati penghalang seperti air, mencapai Long Chen dan Xia Chen. Long Chen dan Xia Chen berteriak dengan penuh semangat. Mereka mempunyai keinginan untuk memeluk roh batu itu dan menciumnya. Long Chen melambai untuk mengucapkan terima kasih, dan roh batu sepertinya mengerti dan tersenyum bahagia. Long Chen memendam niat baik yang mendalam terhadap ras roh, dan dia juga mendapat berkah dari ras roh. Melihat seorang anggota ras roh, dia merasa hal itu pasti akan membantu mereka, seperti bagaimana dia selalu membantu ras roh setiap kali mereka meminta bantuannya. Sepotong logam abadi perlahan melayang ke Long Chen dan Xia Chen, melewati penghalang dengan mudah.
Xia Chen berteriak dan mengulurkan tangan untuk menerimanya, tapi dia disingkirkan oleh Long Chen. Setelah itu, lengan Long Chen melotot saat dia menangkap logam abadi itu. Ternyata sangat berat. Jika Xia Chen menerimanya, lengannya akan langsung hancur. Melihat adegan ini, Xia Chen merasakan ledakan ketakutan. Dalam kegembiraannya, dia lupa betapa beratnya logam abadi tingkat Sein. Tampaknya mengambang, tetapi beratnya seperti bintang. Setelah dengan cermat memeriksa tanda pada logam abadi, keduanya sangat gembira. Merasakan kegembiraan yang luar biasa, Xia Chen berteriak. Kemurniannya sangat tinggi sehingga sulit dipercaya. Ini pada dasarnya bukanlah biji tetapi logam abadi yang dimurnikan dengan sempurna. Setelah secara pribadi menyentuhnya dan merasakan aura menakutkan dari logam abadi, Xia Chen akhirnya mengerti betapa mengejutkannya harta karun ini. Mengamati mereka berdua menari dengan gembira, roh batu menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Ia segera mengambil sepotong logam abadi dan melemparkannya melalui penghalang. Bersikaplah lembut. Xia Chen terlonjak kaget, tetapi roh batu tanpa ragu melemparkan sepotong logam abadi ke arah mereka. Potongan logam abadi berturut-turut kemudian mengikutinya. Xia Chen, bukannya mengungkapkan kegembiraan kali ini, malah dicekam rasa ngeri. Roh batu dengan bersemangat melemparkan lebih banyak kepingan ke dalam penghalang. Tiba-tiba, ia mengambil bongkahan sebesar dirinya, berjongkok untuk secara paksa merobek bongkahan setebal beberapa meter. Ketika potongan besar ini menghantam penghalang, penghalang itu bergetar, sehingga menimbulkan pusaran air raksasa. Boom! Penghalang itu tiba-tiba berubah menjadi gelap, berubah menjadi lubang hitam. Dalam sekejap, sosok Long Chen dan Xia Chen menghilang. Roh batu berdiri di dekat penghalang dengan tenang untuk beberapa saat, menatap ke penghalang yang gelap gulita. Ia menggaruk kepalanya, tidak tahu apa yang baru saja terjadi. 4477. Mundur. Long Chen dan Xia Chen berteriak pada waktu yang hampir bersamaan. Mereka tidak peduli dengan potongan logam abadi itu dan langsung membalasnya. Ketika mereka melarikan diri dari wilayah perlawanan penghalang, Xia Chen segera menyingkirkan cakram formasinya. Boom! Arus hitam yang mengerikan meledak keluar dari penghalang, membuat Long Chen dan Xia Chen terbang. Untungnya, Xia Chen telah mengeluarkan beberapa jimat untuk meningkatkan pertahanannya, jika tidak, dia akan hancur oleh arus ini. Arus menyapu mereka, mendorong mereka maju. Tiba-tiba, bersamaan dengan suara ledakan, mereka mendengar tangisan kaget Ye Ling dan Ye Sui. Menjaga mata roh esoterik, Ye Ling dan Ye Sui tidak melihat sesuatu yang gila sepanjang waktu. Namun, permukaan air tiba-tiba tenggelam dan meledak, dan mereka melihat Long Chen dan Xia Chen terbang keluar dari mata roh esoterik. Potongan-potongan batu juga berterbangan, menciptakan kawah yang cukup besar saat bertabrakan dengan tanah. Astaga, apa ini? Ye Ling dan Ye Sui berdiri dalam keheningan. Sementara itu, Guoran yang datang untuk melihat apa yang terjadi, menatap dengan mata terbelalak, hampir tidak percaya dengan apa yang disaksikannya. Saat melihat logam abadi alami itu, Guoran tidak bisa menahan kegembiraannya dan mengeluarkan raungan kemenangan. Sebaliknya, Long Chen dengan cepat kembali ke mata roh esoterik. Mata roh esoterik telah kembali ke penampilannya yang tenang, datar seperti kaca. Namun, ketika dia berdiri di atasnya, dia menemukan permukaan air tampak membeku, dan dia tidak dapat memasukinya. Selain itu, aliran ki primal chaos murni yang berasal darinya juga telah berhenti. Long Chen melompat ketakutan ketika dia menyadari hal itu. Jika, dalam mengejar beberapa keping logam abadi, dia secara tidak sengaja menghilangkan ki kekacauan utama dunia roh esoterik, konsekuensinya akan menjadi bencana besar. Ekspresi Ye Ling dan Ye Sui juga berubah. Mereka berlari ke mata roh esoterik dan berdiri di permukaan air. Untungnya, setelah beberapa saat, airnya melunak, sehingga mereka bisa membenamkan tangan mereka beberapa inci. Bersamaan dengan itu, primal chaos ki secara bertahap melanjutkan alirannya. Long Chen menghela nafas lega. Pengaktifan kembali primal chaos ki menunjukkan bahwa dia tidak merusak mata roh esoterik yang tidak dapat diperbaiki lagi. Dengan berlumuran keringat, Long Chen merenungkan gawatnya situasi. Jika dia benar-benar menghancurkan mata roh esoterik, beban kesalahan itu akan menghantuinya sepanjang waktu. 2 jam kemudian, mereka bisa masuk beberapa meter ke dalam air, tapi sejauh itulah kemajuan mereka. Untuk mencapai titik terendah tentu membutuhkan waktu yang cukup lama. Long Chen memikirkan roh batu yang mungkin menunggu mereka di sisi lain. Ia mungkin bingung dan tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Tidak ada yang tahu apakah benda itu akan tetap ada setelah mereka bisa turun lagi. Long Chen lalu menghela nafas dan berenang kembali dengan emosi campur aduk. Setelah muncul ke permukaan sekali lagi, Long Chen melihat Guoran memeluk potongan logam abadi dan berbicara pada dirinya sendiri seperti orang gila. Adapun Xia Chen, dia memiliki cakram formasi yang tak terhitung jumlahnya dipasang di depannya untuk memeriksa kerusakannya. Untungnya, menjelang akhir, Xia Chen telah mengumpulkannya dengan cepat, sehingga hanya beberapa ratus yang rusak. Sisanya masih baik-baik saja.
Jika dia sedikit lebih lambat, semuanya akan hancur. Maka dia harus menangis. Bos, dengan potongan logam abadi terbesar ini, bagaimana kalau aku membuatkanmu senjata baru? Guoran berlari dengan penuh semangat. Mendengar itu, Long Chen tergerak. Sejak pedang Ming Hong meledak, dia tidak pernah menemukan senjata yang cocok untuknya. Menguji bentuk terakhir dari Split the Heaven tidak mungkin dilakukan dengan senjata biasa, karena senjata itu tidak dapat menahan energi astralnya yang hebat. Jika dia memiliki senjata yang bagus, kekuatan tempurnya pasti akan meningkat satu level. Merefleksikan pertarungan masa lalunya dengan Nether Dragon Tianzhao, Long Chen merenung bahwa senjata yang ampuh akan memudahkan kemenangannya secara signifikan. Namun, Long Chen tidak bisa menahan rasa sakit saat bayangan senjata surgawi hitam pekat melintas di benaknya. Sambil menghela nafas, dia berbicara, "Logam abadi ini harus digunakan untuk memperlengkapi saudara-saudara kita jika memungkinkan. Saya tidak membutuhkan senjata saat ini. Baiklah. Lalu saya akan belajar dan melihat cara terbaik menggunakan bahan-bahan ini." Guoran tertawa penuh semangat. Orang padat ini bahkan tidak menyadari perubahan emosi Long Chen. Setelah mendapatkan logam abadi ini, Guoran menyeret Xia Chen pergi karena mereka harus mempelajari cara memurnikan logam abadi tingkat Sein bersama-sama. Setelah memperoleh sejumlah besar darah esensi dari para ahli yang kuat, termasuk darah esensi dan rune dari beberapa Sein, bersama dengan material abadi tingkat Sein, keduanya kini memiliki banyak ruang untuk perbaikan. Ye Ling dan Ye Sue kembali ke bangsanya dan mulai mengambil batu roh dari daerah ini. Mereka mengerti bahwa mereka tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan kepadanya, dan itulah satu-satunya cara mereka dapat mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Long Chen tinggal di dekat mata roh esoterik selama sehari semalam, namun meskipun dia berusaha keras, dia hanya mampu turun kurang dari 100 meter. Pada akhirnya, dia menerima kenyataan bahwa mencapai dasar lagi adalah hal yang tidak praktis. Kalau terus begini, butuh waktu berbulan-bulan sebelum dia bisa melakukan upaya lagi. Oleh karena itu, masalah mata roh esoterik hanya dapat dikesampingkan untuk sementara waktu. Long Chen kemudian kembali ke tanah leluhur ras roh bumi. Kabut abadi kini menutupi area ini, dan pohon suci raksasa itu memancarkan cahaya surgawi yang menyelimuti para prajurit Dragon Blood di bawah mahkotanya. Mereka sepertinya tidur dan berkultivasi pada saat bersamaan. Ketika Long Chen merasakan basis kultivasi mereka, dia melompat kaget. Hanya beberapa hari telah berlalu sejak pertemuan terakhirnya dengan mereka, namun mayoritas telah mencapai Heaven Stage ke-9. Hanya sebagian kecil yang tersisa di Heaven Stage ke-8. Bai Sixi, Yu Qingxuan, dan yang lainnya dikelilingi oleh cahaya surgawi, memancarkan aura suci. Irama 10.000 tau bergema dengan nafas mereka. Semuanya telah memasuki kondisi menyatu dengan surga. Pantas saja basis kultivasi mereka berkembang begitu cepat, sehingga pohon suci pun membantu mereka. Kalau tidak, bahkan dengan dukungan pil obat, kecepatan seperti itu tidak masuk akal. Jarang sekali saya tidak melakukan apa-apa. Ini adalah kesempatan terbaik untuk meningkatkan wilayahku. Disibukkan dengan berbagai urusan hingga saat ini, Long Chen sudah lama tidak memiliki kesempatan untuk berkultivasi dengan damai. Tidak ada seorang pun yang mengganggunya di sini, jadi dia mengeluarkan pil teratai salju cahaya suci dan melahapnya. Boom! Kekuatannya muncul dalam dirinya. Tiba-tiba, energi lembut menyelimuti dirinya dan mengangkatnya dari tanah. Itu adalah pohon suci yang membimbingnya menuju mahkotanya. Di atas, Long Chen melihat bintang-bintang berkelap-kelip di langit, dikelilingi oleh spirit ki abadi yang kental. Terima kasih banyak. Long Chen buru-buru berterima kasih kepada pohon suci yang membantu kultivasinya. Saat mengasimilasi pil obat, dia juga menyerap spirit ki langit dan bumi. Biasanya, dia akan menggunakan cincin sucinya untuk tujuan ini, namun berkat bantuan pohon suci, dia tidak perlu melakukannya. Daun yang tak terhitung jumlahnya sepertinya membentuk formasi pengumpulan roh untuknya. Tanpa gangguan apapun, seluruh kekuatan dunia roh esoterik dikerahkan untuk membantu Long Chen. Saat jutaan sinar surgawi menyelimuti Long Chen, spirit ki dimasukkan ke dalam dirinya, menyatu secara mulus dengan energi dari pil teratai salju cahaya suci. Auranya tumbuh dengan pesat saat energi obat dari pil dilepaskan dengan sempurna ke seluruh tubuhnya. Long Chen sangat terkejut. Dengan pohon suci membantunya menyerap energi obat, prosesnya menjadi sangat lancar. Namun, efek satu pil saja tidak cukup untuk mendorongnya langsung ke Heaven Stage ke-7. Bagaimanapun, tahap surga ke-7 adalah awal dari tahap akhir, sehingga jumlah energi yang dibutuhkan Long Chen untuk membuat terobosan ini sangat mengerikan. Long Chen mengertakkan gigi dan memasukkan sisa pil teratai salju cahaya suci ke dalam mulutnya satu persatu. Ketika yang terakhir diserap, kemacetannya akhirnya pecah, dan Long Chen, dengan suara ledakan, naik ke Heaven Stage ke-7. Setelah mencapai level ini, dia merasakan peningkatan besar dalam kekuatannya dan hubungan yang lebih dekat dengan bintang-bintang di langit. Senior, apakah kamu punya waktu? Kita harus memperbaiki beberapa pil. Long Chen memberi isyarat ke kuali bumi. Kali ini,
Dia ingin naik ke puncak alam World King. 4478. Awan kesusahan berkumpul di langit, dan di dalamnya, Leilinger berenang, dengan gila-gilaan menyerap kekuatan petir kesusahan. Di bawah awan, sebuah kuali perunggu bergetar. Cahaya surgawi berkobar di sekelilingnya, dan bahkan kekuatan destruktif dari langit tidak mampu menekan aura sucinya. Saat ia berputar, awan kesusahan tampak takut akan hal itu. Namun, tanda dewa di kuali perunggu itu menyatu dengan 10.000 Tao, yang terus-menerus menurunkan banjir kesengsaraan surgawi yang tak ada habisnya. Ini menandai kesengsaraan Pilsen yang ke-36 yang diserap Leilinger. Pada awalnya, dia berjuang untuk menahan tingkat kesengsaraan ini dan akan meledak saat menghadapinya. Namun, dia sekarang bisa menahan banyak serangan. Dengan setiap serangan, dia menyerap lebih banyak energi kesengsaraan, menyebabkan auranya melonjak secara eksponensial. Saat ini, Leilinger bahkan lebih menakutkan daripada Huolinger, berkat aura suci yang menyelimutinya, kekuatan yang diberikan oleh kesengsaraan Pilsen. Boom! Akhirnya, Leilinger mencapai batasnya. Dia meletus menjadi rune petir, mengamankan kekuatan petir dengan erat, dan mundur ke ruang kekacauan utama untuk menyerapnya secara bertahap. Kuali bumi kemudian berkobar dengan cahaya, menyebarkan awan kesusahan di langit. Pada saat ini, kuali bumi tampaknya benar-benar tak tertandingi, dan bahkan kesengsaraan surgawi tidak lebih dari alat untuk memurnikan pil. Earth Cauldron bisa memanggil dan menghilangkannya sesuka hati. Setelah kuali bumi kembali ke ruang kekacauan utama, 9 Pilsen tingkat tak tertandingi terpantul di mata Long Chen. Ini adalah tungku ke-36 dari pil teratai salju cahaya suci, dan sekarang, Long Chen sudah kehabisan putik cahaya suci. Namun, itu tidak masalah. Dia masih memiliki banyak mayat untuk mengisi ruang kekacauan utama. Penyerapan 5 mayat Sein dan 10.000 sarang naga masih berlangsung. Tidak akan lama sebelum dia mengumpulkan sejumlah besar putik cahaya suci. Sulit bagimu, senior, kata Long Chen, menatap penuh semangat ketumpukan pil teratai salju cahaya suci. Kesulitan yang dihadapi tidak sia-sia. Semua penyempurnaan telah membangkitkan 7 rune inti saya. Saya berhutang budi padamu, jawab Earth Cauldron. Memurnikan begitu banyak pil teratai salju cahaya suci tanpa jeda telah menghabiskan sebagian besar kekuatan spiritual Long Chen. Dia pergi tanpa jeda, mengandalkan pil obat untuk memulihkan energinya. Sepanjang proses penyempurnaan, suara kuali bumi semakin dalam, menandakan kekuatannya yang semakin besar. Samar-samar itu memancarkan perasaan mendominasi langit dan bumi. Akhirnya, sekilas kekuatan surgawi yang luar biasa dari salah satu dari 10 benda surgawi primal chaos yang besar terungkap. Yang terpenting, ini hanyalah puncak gunung es. Jika ingin pulih sepenuhnya, siapa yang tahu kekuatan mengerikan apa yang dimilikinya. Long Chen merasakan rasa aman mutlak berkat itu. Selain itu, menyempurnakan pil teratai salju cahaya suci sangat bermanfaat bagi Long Chen dan kuali bumi, serta Leilinger. Leilinger akhirnya memakannya sampai kenyang, dan dengan penguasaannya terhadap petir tingkat Sein, kekuatannya sekarang begitu hebat sehingga bahkan Long Chen pun merasa khawatir. Setelah penyempurnaan selesai dan gelombang kedua putik cahaya suci belum berkembang, kuali bumi kembali ke ruang spiritual Long Chen untuk mencerna hasil yang diperolehnya. Long Chen kemudian mulai mengonsumsi pil Sein ini satu persatu. Setengah bulan kemudian, dia selesai mencerna lebih dari 300 pil teratai salju cahaya suci, dan basis kultivasinya naik ke puncak Heaven Stage ke-9 dari alam World King. Jika Long Chen adalah orang biasa, dia hanya selangkah lagi untuk memasuki alam Divine Venerate. Namun, saat dia mengembangkan seni tubuh Hegemon 9 bintang, dia masih memiliki 3 Heaven Stage lagi yang harus ditembus. 3 tahap surga terakhir adalah yang paling sulit dan membutuhkan energi paling besar. Berdasarkan perkiraan Long Chen, untuk mencapai puncak Heaven Stage ke-12, dia harus memakan setidaknya 30.000 pil teratai salju cahaya suci. Namun, itu sudah luar biasa. Tanpa bantuan kuali bumi, Long Chen harus bergantung pada konsumsi pil World King untuk maju, yang mungkin memerlukan konsumsi puluhan juta pil. Kemungkinan harus menjejalkan segunung pil ke dalam perutnya terlalu mengerikan. Dia pasti akan muntah darah setelah itu. Setelah mencapai tahap surga ke-9, Long Chen merasa kecewa karena tidak membangkitkan formula pil bintang ke-8. Hal ini sangat mengkhawatirkannya, karena dia tidak tahu apakah mengubah jalan seni tubuh Hegemon 9 bintang telah membuatnya tidak dapat membuka formula pil yang tersisa. Yang bisa dia lakukan hanyalah menghibur dirinya sendiri dengan memikirkan bahwa dia mungkin akan membuka formula pil berikutnya setelah naik ke alam Divine Venerate. Muncul dari pengasingan setelah meminum pil, Long Chen menemukan bahwa Dragon Blood Legion telah keluar juga. Mereka semua berhasil menembus Heaven Stage ke-9. Namun, mereka telah maju begitu cepat sehingga aura mereka agak ringan, jadi mereka memerlukan waktu untuk memperkuat alam baru mereka. Jika mereka membuat terobosan dalam keadaan ini, kesengsaraan surgawi mereka akan sangat berbahaya. Akibatnya, mereka jarang mempunyai kesempatan untuk bersantai selama beberapa hari.
Selain Xia Chen dan Guoran yang bekerja sepanjang waktu, prajurit Dragon Blood lainnya berpencar dan berkeliaran di seluruh dunia roh esoterik. Di bawah pengaruh pohon suci, seluruh dunia roh esoterik telah berubah menjadi surga tanpa musuh, tempat perlindungan yang murni. Itu bahkan lebih santai dan damai daripada Akademi Cakrawala Tinggi. Dengan waktu senggang yang langka, Long Chen menemani Bai Sixi dan Yu Qingxuan, menikmati kesempatan untuk relaksasi dan kedamaian. Hari-hari yang damai sungguh menyenangkan. Betapa hebatnya jika setiap hari seperti ini. Mereka bertiga menatap air terjun di depan mereka, airnya yang mengalir mengeluarkan kabut berkilauan. Bermandikan sinar matahari, pelangi indah terbentang di antara dua gunung, memikat tatapan Yu Qingxuan saat dia mengagumi keindahannya. Yu Qingxuan puas dengan kesederhanaan dan benci pertarungan. Dia lebih suka menjalani kehidupan yang sederhana dan damai. Duduk di depan air terjun, ketiganya membenamkan diri dalam keindahannya. Bai Sixi, bagaimanapun, melawan sentimen Yu Qingxuan, menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Kita tidak bisa sia-sia menantikan hari-hari seperti ini. Dunia ini tidak begitu indah. Satu-satunya alasan kita bisa melihat dunia yang indah ini adalah karena orang lain melindungi kita dari bayangan sehingga kita bisa melihat cahayanya." Mendengar ini, Long Chen terkejut dan menatap Bai Sixi dengan kaget. Dia tidak menyangka Bai Sixi bisa mengutarakan filosofi yang begitu mendalam. "Kenapa kamu menatapku seperti itu?" tuntut Bai Sixi dengan agak marah. Sorot matanya itu pantas untuk dihajar. "Kamu sudah dewasa," kata Long Chen dengan serius. "Enyahlah." Bai Sixi tersipu dan menegurnya. Ini mungkin pujian, dan ekspresi Long Chen juga serius. Namun, matanya sekarang tertuju pada dadanya, memberikan arti yang sama sekali berbeda pada kata-kata itu. "Berhentilah main-main, Long Chen, ada sesuatu yang serius yang ingin kukatakan padamu. Aku merasa gugup beberapa hari terakhir. Aku entah bagaimana bisa merasakan itu." Nada suara Yu Qingxuan berubah serius, sentuhan ketakutan meresapi kata-katanya. "Apa itu?" tanya Long Chen. "Kehadiran Kaisar Nether. Aku bisa merasakannya lagi." Segera, ekspresi Long Chen benar-benar berubah. 4479. "Kamu merasakannya lagi." Ekspresi Long Chen berubah total. Terakhir kali, dia memutuskan hubungan Yu Qingxuan dengan Kaisar Nether, memastikan dia bukan lagi putri Kaisar Nether. Namun, dia sekarang bisa merasakan kehadiran Kaisar Nether lagi. "Saya merasa dia sedang menatap saya, seolah-olah dia ada di mana-mana, memperhatikan setiap gerakan yang saya lakukan. Seolah-olah ada kehadiran jahat yang mengintai di balik bayang-bayang, mengamatiku. Saya tidak bisa menghilangkan perasaan ini, dan perasaan ini semakin menguat," kata Yu Qingxuan dengan ketakutan. Setelah mengetahui bahwa dia adalah putri Kaisar Nether dan ditakdirkan untuk dikonsumsi olehnya, dia harus menerima nasibnya. Namun, segalanya berubah saat dia bertemu dengan Long Chen. Tiba-tiba, dia mendapati dirinya enggan menerima takdir suram yang menantinya. Dia tidak ingin mati dan ingin bersama Long Chen selamanya. Untuk pertama kalinya, dia dihadapkan pada rasa takut kehilangan sesuatu yang berharga. "Kakak, jangan khawatir. Kami akan berdiri di sisimu dan melawan Kaisar Nether bersama-sama," Bai Sixi berjanji sambil memegang tangannya. Ekspresi Long Chen juga menjadi serius. Dia kemudian bertanya pada Kuali Bumi, "Senior, apa yang harus saya lakukan untuk sepenuhnya memutuskan hubungan antara Kaisar Nether dan Qingxuan?" Menjadi putri Kaisar Nether berarti menjadi benih Kaisar Nether. Itu adalah benih yang ditaburkan oleh Kaisar Nether untuk kebangkitannya. Kecuali kamu bisa membunuhnya, hubungan ini tidak akan hilang, jelas Earth Cauldron. Long Chen tenggelam dalam pikirannya. Implikasinya jelas, hubungan ini tidak dapat diputuskan, dan Kaisar Nether akan dapat menemukannya kapan saja. Gelombang kemarahan menjalari Long Chen. Ketakutan Qingxuan menyakitinya, namun dia mendapati dirinya tidak berdaya menghadapi takdir yang tak terhindarkan ini. "Benih teratai emas yang kamu miliki sungguh ajaib, dan berkahnya dapat melindungi Yu Qingxuan untuk sementara dari tatapan Kaisar Nether. Namun efek ini mempunyai batas waktu. Begitu dia bisa merasakan Kaisar Nether lagi, kamu perlu melakukan pemberkatan sekali lagi," kata Kuali Bumi. Mendengar Kuali Bumi menggambarkan benih teratai emas sebagai sesuatu yang ajaib, Long Chen merasakan perpaduan antara keheranan dan kegembiraan. Sebagai salah satu dari 10 item suci Primal Chaos, Kuali Bumi tidak akan dengan mudah menyebut sesuatu sebagai keajaiban. Oleh karena itu, asal-muasal biji teratai emas pasti mengejutkan. Long Chen tidak menyangka benih yang diberikan kepadanya oleh Bibi Gong misterius di dunia api surgawi akan menjadi harta karun sekaliber ini. "Bolehkah aku memberikan benih itu pada Qingxuan?" tanya Long Chen buru-buru. Benih teratai emas ini bukanlah sesuatu yang bisa diberikan begitu saja, ada beberapa hal yang sebaiknya tidak diungkapkan. "Pahami saja bahwa hanya kamu yang bisa menggunakannya," jawab Earth Cauldron. Mendengar ini, Long Chen terguncang. Tampaknya biji teratai emas sangatlah penting. Setelah itu,
Long Chen menyuruh Yu Qingxuan untuk duduk diam, sementara dia berkomunikasi dengan biji teratai emas. Dengan patuh mengikuti keinginannya, benih teratai emas kecil muncul di atas Yu Qingxuan. Saat cahaya surgawi menyelimuti dirinya, Yu Qingxuan gemetar. Ketakutan dan kegugupan di wajahnya langsung melunak, dan dia tampak rileks seketika. Semakin banyak cahaya menyinari dirinya, tanda emas muncul di dahi Yu Qingxuan, tampak identik dengan tanda biji teratai emas. Setelah tanda ini terwujud, Yu Qingxuan tersenyum puas. Dia tidak bisa lagi merasakan keinginan Kaisar Nether, dia merasa bebas. Kemudian, benih teratai emas kembali ke ruang kekacauan utama. Tampaknya melakukan pemberkatan ini tidak menghabiskan banyak energinya, sehingga membawa kelegaan bagi Long Chen. Long Chen, aku bebas. Saya tidak bisa lagi merasakan keinginan Kaisar Nether, kata Yu Qingxuan penuh semangat. Berkah benih teratai emas untuk sementara dapat melindungimu dari indera Kaisar Nether. Paling tidak, Anda tidak akan merasakan kehadirannya selama beberapa bulan. Jika suatu saat nanti Anda merasakannya lagi, beritahu saya, dan saya akan melaksanakan pemberkatan lagi. Ini juga akan membantu menilai efektivitas pemberkatan, jelas Long Chen. Kuali bumilah yang meramalkan tanggal berakhirnya berkat tersebut. Namun, karena waktu pastinya belum bisa dipastikan, mereka perlu mengujinya terlebih dahulu. Yu Qingxuan mengangguk dengan patuh. Terbebas dari tatapan menindas Kaisar Nether, dia merasa jauh lebih nyaman, dan senyum cerahnya mencerahkan suasana. Mereka bertiga terus berbicara dan tertawa, tanpa menyadari bahwa malam telah tiba. Mereka akhirnya berbaring di tanah, dengan Yu Qingxuan di sisi kiri Long Chen dan Bai Sixi di sisi kanan. Long Chen beristirahat di tanah, memandangi langit berbintang saat pikirannya terbenam dalam bintang-bintang. Melalui inderanya yang tinggi, dia menangkap bisikan mental antara Yu Qingxuan dan Bai Sixi. Melodi burung dan serangga yang menenangkan memenuhi telinganya, membangkitkan rasa damai yang tak tertandingi di dalam hatinya. Tiba-tiba, Yu Qingxuan mengangkat kepalanya dan menyandarkannya di bahu Long Chen. Di bawah cahaya bintang, Bai Sixi bisa melihat senyum dan kedipan mata Qingxuan. Segera, Bai Sixi tersipu. Yu Qingxuan ingin dia tidur di bahu Long Chen yang lain, tapi Bai Sixi terlalu malu untuk melakukannya. Tiba-tiba, sebuah tangan yang kuat menariknya, membuat Bai Sixi semakin memerah saat dia secara naluriah meronta. Namun, Long Chen bertahan dan dengan kuat menyandarkan kepalanya di bahunya. Bai Sixi merasakan gelombang rasa malu, tapi setelah perjuangan singkat, dia menyerah, merasakan jantungnya berdebar kencang. Saat dia kewalahan, obrolannya dengan Yu Qingxuan juga terhenti. Dunia menjadi sunyi saat mereka berdua menggunakan bahu Long Chen sebagai bantal. Yang bisa mereka dengar hanyalah napas dan detak jantung satu sama lain. Saat ini, dunia seakan membeku. Long Chen diam-diam menepuk bahu Bai Sixi, menyebabkan dia gemetar saat dia menggigit bibirnya, menahan air mata yang hampir tumpah. Dalam sekejap, Bai Sixi memahami perasaan Long Chen. Meskipun itu hanya tepukan ringan di bahunya, hal itu menyampaikan kedalaman emosi yang bergema sepenuhnya dalam dirinya. Bai Sixi tahu bahwa Long Chen menyukainya tetapi berjuang untuk lebih dekat dengannya, selalu berhati-hati untuk tidak mengatakan sesuatu yang dapat memprovokasi dia. Dia juga tahu bahwa Long Chen punya banyak istri, namun dia tetap memilih untuk bersamanya. Mengingat sifatnya yang sombong, hanya dia yang tahu betapa besar kesedihan yang harus dia tanggung. Long Chen sangat menyadari pengorbanannya. Namun, saling pengertian membutuhkan waktu, dan mereka berdua tidak memiliki banyak waktu sendirian untuk menavigasi dan mengeksplorasi emosi tersebut bersama. Meski begitu, Long Chen tidak mampu menghabiskan begitu banyak waktu dengan para wanitanya. Oleh karena itu, meskipun itu hanya tepukan di bahu, Bai Sixi bisa merasakan kedalaman perasaan Long Chen padanya. Pada saat itu, dia merasa semua pengorbanannya tidak sia-sia. Paling tidak, Long Chen selalu memikirkannya, merawatnya, dan dengan hati-hati melindungi perasaannya. Terbungkus dalam suara tenang detak jantung dan napas masing-masing, mereka bertiga tertidur. Saat matahari berangsur-angsur terbit, menghangatkan bumi, hembusan angin yang tiba-tiba membuat mereka terbangun. Kakak Long Chen, Akademi telah mengirimkan panggilan mendesak untukmu, Yesue mengumumkan dari jarak jauh. 4480. Gerbang dunia roh esoterik dibuka sekali lagi, dan banyak ahli dunia roh esoterik berkumpul di sisi lain. Merekalah yang bersama-sama menggunakan seni rahasia untuk mengirim pesan ke dunia roh esoterik. Pada saat ini, Long Chen dan yang lainnya menghapus formasi dan menghubungkan kembali dua dunia. Ketika gerbang terbuka, aura surga cahaya gelap membanjiri, menyebabkan Long Chen dan yang lainnya langsung merasakan sesuatu yang aneh. Mereka menyadari mengapa Akademi memanggil mereka begitu mendesak. Surga cahaya gelap sedang berubah. Setelah merasakan aura surga cahaya gelap, Long Chen terguncang. Itu tidak lagi murni, sebaliknya, ia tampak rusak, dengan kebrutalan yang baru ditemukan dan aura pembunuh yang menyebar luas memenuhi udara. Hadir di lingkungan ini saja sudah membuat seseorang semakin haus darah dan beringas.
Udara dipenuhi aura yang dibenci Long Chen. Berdiri di dunia ini, dia langsung merasa seperti sedang menjadi sasaran. Saat dia melihat ke langit, awan hitam perlahan menutupi matahari, menimbulkan kegelapan yang menyelimuti dunia. Itu dipenuhi dengan aura para doyen surgawi. Ekspresi Long Chen menjadi gelap. Aura menjijikkan itu milik doyens, penguasa surga. Guoran dan yang lainnya juga merasakan perubahan dalam Tao surgawi, tetapi kepekaan mereka terhadapnya tidak setajam Long Chen. Oleh karena itu, mereka terkejut setelah mendengarnya. Pemimpin ras, Dekan Long Chen. Ketika Long Chen dan yang lainnya akhirnya keluar, para ahli ras roh bumi buru-buru menyambut mereka. Kami menerima perintah dari Dekan Bai Letian untuk meminta kembalinya Dekan Long Chen. Long Chen mengangguk. Mereka tidak perlu mengatakan hal lain. Dia sudah tahu mengapa Bai Letian memanggilnya kembali. Kakak Long Chen, aku akan pergi bersamamu, kata Yesue. Namun, Long Chen menolak tawarannya. Anda memiliki misi yang lebih penting. Ras roh bumi memiliki banyak orang jenius yang luar biasa, jadi bantulah mereka untuk bangkit sebagai doyen. Ras roh bumi harus cukup kuat untuk melindungi dirinya sendiri. Tumbuh selagi Anda bisa. Mari kita selesaikan sendiri masalah akademi. Selama ini, Yesue telah membantu para prajurit Dragon Blood hingga menunda kultivasi rakyatnya sendiri. Mengetahui hal ini, bagaimana mungkin Long Chen memonopoli dukungannya? Yesue mengangguk mengerti. Setelah itu, Long Chen mengucapkan selamat tinggal kepada pemimpin ras Yeling dan terbang kembali ke Akademi Cakrawala Tinggi dengan kapal terbang. Dunia roh esoterik sekarang berada di bawah kendali ras roh bumi. Pohon suci tidak hanya pulih, tetapi karena tanah suci Long Chen, pohon itu tumbuh semakin kuat. Kekuatannya mampu menutupi seluruh dunia roh esoterik, cukup untuk melindungi seluruh ras roh bumi. Kali ini, Dragon Blood Legion kembali ke rumah setelah meraih kemenangan besar, dan masing-masing dari mereka menjadi jauh lebih kuat. Terlebih lagi, dengan bantuan pohon suci dan Yesue, wilayah mereka telah kokoh, meninggalkan fondasi mereka yang sangat kokoh meskipun kemajuan mereka pesat. Selain itu, ini adalah pertama kalinya mereka bersantai dalam beberapa tahun. Kesempatan langka ini telah meningkatkan kondisi mental mereka ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Terlepas dari ketidakmampuan untuk langsung maju ke alam Divine Venerate, tidak ada lagi hal yang dianggap tabu bagi mereka. Para prajurit Dragon Blood berada dalam kondisi puncak, menyerupai serigala yang melolong. Boom! Tiba-tiba, saat mereka terbang di udara, sesosok tubuh besar bersiul melewati mereka, hampir menabrak kapal terbang Xia Chen. Angin astral yang kuat membuat kapal terbang mereka terguncang. Apa itu? Bai Sishi dan yang lainnya berteriak kaget karena mereka hanya melihat sayap perak melesat, bukan bentuk penuhnya. 9 kecil mengatakan bahwa itu adalah elang pemisah surga sayap perak mata emas, binatang buas dari zaman terpencil. Mereka adalah penguasa dari era yang sama dengan orang-orang Little Nine, jelas Bai Xiaole. Semua orang terkejut, seorang penguasa dari era yang sama dengan murid Valet Rubah Ekor 9. Maka itu benar-benar keberadaan yang luar biasa. Kenapa Xiao Jiu tidak berbicara, tanya Bai Sishi. Sebelumnya, Rubah Ekor 9 mata Valet cukup banyak bicara. Meskipun tidak terlalu cerewet, ia seringkali menyisipkan beberapa kata ke dalam percakapan dengan semua orang. Namun, akhir-akhir ini, hal itu sepi. Meskipun ia mengenali elang pemisah surga sayap perak mata emas, Bai Xiaole berbicara mewakilinya. Bai Xiaole menjawab, Xiao Jiu tidak dapat berbicara sekarang. Ini membangkitkan tanda surgawi doyen surgawinya. Berbicara akan mengalihkan perhatiannya dan mempengaruhi proses ini. Seperti yang diharapkan dari ras Valet Pupil Nine-Tail Fox. Bahkan tanpa bantuan siapapun, ia mampu menjadi seorang doyen. Yang paling penting, bahkan sebelum ia menjadi doyen, kekuatannya sudah sebanding dengan doyen. Begitu ia keluar dari pengasingannya, kekuatannya akan menjadi lebih menakutkan. Karena Bai Xiaole memiliki monster kontrak yang begitu menakutkan, banyak orang yang iri padanya. Bagaimanapun juga, Bai Xiaole yang terkenal lemah telah berubah menjadi kekuatan yang tangguh setelah membuat kontrak dengan Rubah Ekor 9 mata Valet. Falcon pemisah surga sayap perak mata emas itu sangat arogan. Jika kapal itu menabrak kapal terbang kita, saya akan menjadikannya tunggangan saya, keluh Xia Chen kesal sambil menstabilkan kapal terbang tersebut. Kecepatan Gold Eye Silver Wing Heaven Splitting Falcon sangat mengejutkan. Kemungkinan besar ia telah melihat kapal terbang tersebut dan mengetahui bahwa penerbangannya akan mempengaruhi mereka, namun ia tidak peduli dan tidak mengubah jalurnya. Untungnya, angin astral semacam ini tidak akan merusak kapal terbang tersebut. Oleh karena itu, meskipun Long Chen tidak senang, dia tidak akan menimbulkan masalah bagi elang itu hanya karena masalah ini. Lagi pula, Dragon Blood Legion tidak terlalu remeh. Mengingat kecepatannya, Long Chen bisa saja menangkapnya jika dia segera pergi, tapi sekarang, benda itu sudah lama menghilang. Masalah ini hanya bisa dibiarkan di sini, tetapi mereka tidak senang karenanya. Aura elang pemisah surga sayap perak mata emas itu tidak kalah dengan Nether Dragon Tianzhao.
Itu orang yang tangguh, kata Long Chen sambil mengamati ke arah mana ia pergi. Mendengar itu, semua orang terkejut. Karena kecepatan terbangnya, mereka bahkan belum melihatnya dengan jelas, apalagi merasakan auranya. Namun, sebenarnya levelnya sama dengan Nether Dragon Tianzhao. Sayang sekali ia pergi begitu cepat. Saya ingin merasakan secara pribadi kekuatan ras Falcon pemisah surga sayap perak mata emas, kata Guoran. Saat ini di Heaven Stage ke-7, dia dan Xia Chen memegang basis kultivasi terendah di Legion Dragon Blood, karena studi dan pekerjaan mereka selama periode ini telah menunda kemajuan kultivasi mereka. Namun, ini tidak menunjukkan bahwa kekuatan mereka sedang stagnan. Guoran telah meningkatkan armor tempurnya lagi, menggabungkan beberapa material level Saint ke dalamnya. Adapun Xia Chen, dia telah membuat jimat baru menggunakan bahan yang diambil dari mayat Saint dan benda kuat lainnya. Akibatnya, Long Chen bahkan tidak bisa memperkirakan kedua kekuatan mereka sekarang. Dragon Blood Legion mengungkapkan kekecewaannya karena kehilangan kesempatan melawan Doyen yang levelnya sama dengan Nether Dragon Tianzhao. Pada saat ini, mereka menginginkan kesempatan untuk membandingkan diri mereka dengan ahli tersebut, karena mereka tidak yakin akan sejauh mana kekuatan mereka sendiri. Kapal terbang itu melanjutkan. Ketika mereka memasuki wilayah Akademi Cakrawala Tinggi, semua prajurit Dragon Blood langsung berdiri. Kita juga tidak boleh melewatkan kesempatan ini.